Uang harus diatur, katakan uang harus diatur. Jadi segala sesuatu yang tidak kita atur pasti berantakan, ya. Rumah tidak diatur pasti berantakan. Jadwal tidak diatur pasti berantakan. Keluarga yang tidak diatur pasti berantakan, amburadul semuanya. Jadi kita perlu mengatur, termasuk uang perlu kita atur. Karena kebenarannya adalah ini saudara, uang adalah hamba yang baik, katakan hamba yang baik. Tetapi uang juga sekaligus tuan yang jahat. Karena uang hamba yang baik dan uang tuan yang jahat, maka kita perlu mengatur uang. Kita harus mengatur uang. Firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat yang kelima berkata begini. Ibrani 13 ayat 5. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan sendiri, Alkitab sendiri berkata bahwa kita tidak boleh menjadi hamba uang. Dengan kata lain, kita harus menjadi tuan atas uang kita. Tuan itu tukang baator. Jadi yang mengatur bukan hamba, tetapi tuan. Kalau pemilik perusahaan, pemilik usaha pasti tahu, saya bosnya, saya yang atur dong. Jam berapa kau mau datang, jam berapa kau mau pulang. Ya. Kalau kamu diatur sama uang, berarti atau kita tidak bisa mengatur uang, berarti kita adalah hamba uang. Dan Tuhan bilang, Alkitab bilang, jangan kamu jadi hamba uang. Kalimat berikutnya memberikan penekanan selanjutnya, berkata begini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kita perlu mengatur uang supaya cukup. Memang tidak gampang atur doi saudara. Tanya sama orang yang biasa atur doi. Lebih gampang nyak usah atur doi. Saya mengatur keuangan keluarga kami. Setiap hari, setiap ada pengeluaran dan pemasukan saya catat. Sekecil apapun saya catat. Tanya sama istri saya. Karena saya komunikasikan dengan istri saya. Saya catat semua. Beli pampers, beli gula, beli kopi, makan di luar. Saya catat semuanya. Karena saya mau mengatur keuangan supaya saya tahu, oh ini pengeluaran yang tidak penting, tidak perlu. Oh ini kote enggak mau beli sabun, cuma ada beli sabun, cuma ada beli mainan anak. Tidak perlu. Ya, kalau papa kebanyakan enggak mementingkan DP diri sendiri. Tanya sama papa-papa. Ya, kalau so punya anak, yang belum punya anak pasti dia enggak mengerti apa yang kita komunikasikan ya. Nanti saja. Yo. Anak belum makan, papa kalau dapat bungkusan for anak di rumah, biar dia enggak makan, dia mau bawa itu makanan untuk DP anak. Jadi kita harus mengatur uang kita supaya kita bisa cukup. Kalau saudara tidak mengatur keuangan saudara, saudara tidak percaya bahwa saudara punya masa depan. Kalau saudara tidak mengatur keuangan saudara, saudara tidak akan melihat betapa Tuhan memberkati kehidupan kita. Karena kita tidak mengatur keuangan kita, maka kebanyakan dari kita mengeluh, kenapa Tuhan tidak cukup ini, Tuhan setahun tidak memberkati kita. Tetapi kalau kita mengatur keuangan kita, kita akan tahu bahwa benar Tuhan memberkati kehidupan kita. Waktu Anda bertobat, gajimu 10 juta. Tapi karena tidak diatur, setelah 1 tahun kemudian Tuhan memberkati Anda dengan gaji 20 juta. Tapi karena tidak diatur, maka gajimu tidak cukup. Dan kita bilang, Tuhan tidak memberkati. Padahal dari 10 juta sekarang sudah jadi 20 juta. Tapi karena tidak diatur, maka kita tidak tahu bahwa Tuhan ternyata
benar memberkati hidup kita. Ayo kita menjadi orang yang bisa dipercaya soal keuangan dengan cara mengatur keuangan kita. Maliaki 3 ayat 10 dan 11. Maliaki 3 ayat 10-11 berkata begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Mengatur keuangan, kalau secara umum ada yang bilang atur keuangan 10% untuk Tuhan, atau kalau mereka belum percaya Tuhan mereka akan donasikan sosial 10%, 20% itu untuk disimpan untuk masa depan, dan kemudian 70% untuk dikelola kembali untuk kehidupan kita, atau ada yang bilang 70% habiskan. Tetapi di bagian firman Tuhan kita melihat bahwa Tuhan juga mengatur keuangan. Tuhan bilang jangan lupa bawa persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Tuhan mengatur keuangan secara khusus. Kalau Tuhan mengatur keuangan secara khusus, kita juga anak-anak Tuhan harus mengatur keuangan kita secara khusus. Dan Tuhan bilang di ayat 11, Alkitab bilang di ayat 11 berkata begini, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Kalau semua uangmu dihabiskan, tidak ada yang disisihkan untuk menjadi benih, untuk ditaburkan kembali, bagaimana Tuhan akan menghalau belalang pelahap? Tuhan siap-siap, belalang pelahap, jangan pergi ke Pastor Ramli punya tanaman. Tuhan lihat, mana ini tanaman ini? Nggak ada DP tanaman, nggak ada. Jadi belalang pelahap ada di situ. Tuhan nggak jadi hardik. Kemudian Tuhan bilang, hasil kebun anggur diberkati berlimpah, berbuah. Tuhan sudah berkata berkat, Tuhan sudah mulai memberkati, tapi berkatnya datang. Kebun anggur, mana ini kebun anggur? Gak ada kebun anggur ya, bagaimana ini berkat buah ini mau jadi? Makanya saya berpikir mungkin tetangga orang lebih diberkati, karena tuh orang berkat buah anggur. Ada pergi pada orang, karena orang tidak ada tanaman anggur. Di sebelah ada. Jadi salah-salah tuh berkat mau balik Pak Tuhan toh. Cuma ada pergi di sebelah. Mungkin, dia lebih diberkati. Kalau saudara nggak menabur, bagaimana saudara Tuhan akan memberkati taburan kita? Saya bukan berbicara tentang persembahan saudara. Saya berbicara tentang investasi kita. Investasi keuangan kita. Apa yang kita lakukan dengan uang kita? Apakah benar kita mengembalikan milik Tuhan? Kita berinvestasi untuk masa depan karena kita percaya bahwa Tuhan memberkati masa depan kita, dan kita mengelola keuangan yang lebihnya itu dengan baik sesuai dengan peruntukannya, atau malah kita tidak mengelolanya dengan baik. Pastor, sedangkan gaji cuma 3 jutanya cukup, bagaimana mau kelola? Saya kembali bilang, sedangkan 3 juta kamu tidak dapat hitung, mau 30 juta. Iya kan? Anak kelas 1 ulangan tidak lulus, mau naik kelas 6. Perkara kecil saudara setia, Tuhan akan percayakan kita kepada perkara yang lebih besar. Ayo kita mengatur keuangan kita. Mulai dari kecil kita setia, Tuhan akan berkati kita dengan perkara yang besar. Saudara siap mengatur keuangan saudara? Yang siap katakan amin.